되게 믿었었구나. 그런데 아침엔 무슨 일이야? 사람에 쪽지 넣어둔 거 그거 나야. 지수원. 지수? 진짜 대박인데? 대박. 옥찬미 박원석이랑 친남매래. 어? 걔랑 학교에서 엮일 일도 없었고 관심도 없었는데요? 내가 진짜 열심히 도와줄게. 일로 오라고, 이 씨발로만. 우리 형들이 너 보고 싶어서 왔잖아, 이씨. 야, 혜기 어디 갔어? 야, 밟아. 아직 안 온 거야? 옥찬미. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review episode 6 dari drama Revenge of Others yang semakin seru tentunya. Apa aja reviewnya? Ini dia, by Mimin. 되게 믿었었구나. 그런데 아침엔 무슨 일이야? Nah, ini dia 3 jam kejadian sebelum si anak lelaki yang di review episode 5 tadi itu koit. Okchami ternyata ditemuin sama si Sejin ketika dia mau berangkat sekolah. Nah, disinilah si Sejin akhirnya jujur kepada Okchami bahwa ternyata dia memiliki foto Okchami bersama dengan kembarannya si Park Won-suk. Dia cerita kalau dulu Park Won-suk memang sempat memperkenalkan Okchami kepada dirinya. Terus Okchami nanya kepada si Sejin, kok tiba-tiba aja pagi-pagi banget dia sudah bertemu dengan Okchami. Nah, di sini dia jujur lagi nih sama Okchami kalau dirinya lah yang ternyata membuat surat di lokernya Okchami. Ternyata ketika Okchami baru pertama kali masuk ke sekolah itu, dia sempat pengen ngambil beberapa berkasnya yang tertinggal sebelum pindah sekolah. Nah, disitulah dia melihat Okchami. Awalnya dia pengen nyapa, tapi karena dia masih ada trauma nih, jadinya dia memutuskan untuk tidak menyapa Okchami secara langsung. Dan juga video abangnya yang terjatuh itu yang ngambil adalah si Sejin ini. Dia cerita waktu itu dia lagi di lantai bawah baru selesai latihan sekitar 23 Desember di tahun lalu, dimana ketika itu dia lagi di sana dan melihat Park Won-suk itu lagi duduk di atas. Nah, jadi dia iseng aja nih untuk ngerekam si Park Won-suk. Terus dia tinggalin handphonenya beberapa detik. Nah, setelah itu tiba-tiba aja dia mendengar suara orang jatuh. Dan ketika dilihat, orang itu adalah Park Won-suk. Dia langsung shock dan juga langsung memutuskan pergi dari sana dan langsung ngambil handphonenya dia. Terus Chanmi bertanya kenapa itu nggak diserahkan gitu loh. Nah, Sejin menjelaskan bahwa dia juga percaya bahwa Park Won-suk itu bundir, sehingga ya udah dia simpan aja handphonenya itu. Dan akhirnya beberapa waktu yang lalu ketika dia bertemu Okchami, dia memberanikan diri nih untuk melihat kembali rekaman itu yang ternyata dia lihat di sana itu jelas banget kalau ada orang yang ngedorong abangnya dari sana. Maka itulah dia memutuskan untuk memberitahukan kepada Okchami. Karena dia beberapa hari depan bakal pergi ke US, makanya dia memberitahukan semuanya kepada Chanmi sebelum terlambat. Terus dia juga mengatakan bahwa Ji Soo-hun lah orang yang dia curigain yang udah ngebunuh abangnya Okchami. Wah, makin overthinking nih. 선아. 재범아. Sementara itu Ji Soo-hun disapa kembali oleh si Jae-bom ketika mereka berpapasan di sekolah. Terus dia nanya kepada Jae-bom kenapa Ji Soo-hun ini nggak datang dan juga nggak ngirimkan pesan. Terus Ji Soo-hun mengatakan bahwa dia ada kok ngirimkan pesan, tapi ternyata ketika dicek nih handphonenya si Soo-hun, ternyata dia nggak ngirim pesan itu dong kepada Jae-bom, ataupun tiba-tiba handphonenya mati katanya gitu. Dan terlihatlah sama si Osung, si Jae-bom ini lagi jalan sama si Soo-hun. Terus tiba-tiba dia bilang kali ini Ji Soo-hun. Maksudnya apa ya? Ini agak ambigu nih kalimatnya. Kali ini Ji Soo-hun. Terus ketika Jae-bom bertanya kepada Osung tentang foto dirinya bersama si Park Won-suk, nah di sini Osung mengatakan kepada Jae-bom, udah anggap aja kamu itu nggak pernah kenal dengan yang namanya Park Won-suk. Nah, di sini nih makin mencurigakan. Osung nih sebenarnya dia menutupi sesuatu tentang Jae-bom dan juga si Park Won-suk. Nah, pertanyaannya kira-kira apa sebenarnya yang ditutupin oleh si Osung ini? Terus dia langsung ngebakar foto tersebut.
Terus nasib dari si anak ini ya kayak gini, dia koit, cuma kita masih bingung yang bunuh dia benarkah Suhun balik lagi ke sana atau ada orang lain. We don't know. Kemudian Ok Chanmi terus ngelihat sepatunya Ji Suhun karena dia diceritakan tuh sama si Sejin bahwa dia ngelihat orang tersebut memakai sepatu putih bertali merah. Karena kebetulan Sejin ngelihat orang itu turun dari tangga setelah ngedorong si Park Won Suk. 진짜 대박인데? 대박. 옥찬미 박원석이랑 친남매래. Sementara itu di sekolahnya Ok Chanmi akhirnya tersebar informasi tentang dirinya bersaudara dengan si Park Won Suk. Nah, kesempatan itu diambil sama si Ji Hyun untuk mengolok-olok Ok Chanmi. Nah, di sini dia langsung mengatakan kepada Ok Chanmi bahwa mereka impas dong, bahwa dirinya juga bakal menyebarkan ke sekolah bahwa Ok Chanmi itu bersaudara dengan si Park Won Suk. Terus di sini si Ok Chanmi itu dibela sama si Ajung. Nah, tapi si Ji Hyun ini benar-benar menyebalkan banget. Dan alhasil Ok Chanmi udah emosi banget dong sama si Ji Hyun dan inilah yang terjadi. Wah, seru banget nih ngelihatnya. Nih kita ulang lagi ya biar puas. Walah Ji Hyun makanya jadi orang tuh jangan sok jagoan. Hasil kayak gini kan. Terus dia seperti biasa dia ngadu ke emaknya dan emaknya meminta kepada guru mereka agar si Ok Chanmi itu dikeluarkan dari sekolah. Bu, tengok dulu tuh anaknya, ajarin tuh yang bener. Taunya nyalain orang aja lu, dasar. Kemudian Ok Chanmi katanya hanya disuruh untuk tidak bersekolah beberapa hari dan juga lebih menjaga sikapnya. Intinya Ok Chanmi ini nggak dikeluarkan dari sekolahnya dia. Nah setelah itu dia langsung pergi makan es krim bertiga dengan si Mbak Rambut Putih dan juga si Ajung. Nah disinilah Ajung itu menceritakan semuanya kepada Ok Chanmi setelah dia tahu bahwa Ok Chanmi itu kembarannya si Park Won Suk. Dari pernyataan si Ojung dan juga si Mbak Rambut Putih Soyeon bahwa dulunya Park Won Suk itu memang sosok yang baik banget dan dia juga suka membantu orang lain. Cuma hal itu berbeda dan juga berubah setelah dia bertemu dengan Osung. Ajung bercerita bahwa ketika dia lagi kissing sama pacarnya dia melihat pembicaraan antara si Osung dan juga si Park Won Suk. Di mana di sini si Osung tuh memang nyuruh si Park Won Suk ini untuk membantu dirinya agar si cewek yang ngaku-ngaku nih dihamilin sama si Osung ini itu segera mencabut laporannya dia gitu loh, agar si Osung ini nggak tertuduh. Cuma pertanyaannya kenapa si Won Suk nih kayak nurut aja gitu sama Osung, seperti ada sesuatu hal yang diketahui oleh Osung tentang si Park Won Suk. Apakah itu? Semoga dibahas nanti. Kemudian si Chanmi itu bertanya lagi nih kepada Sejin apakah Sejin tahu sesuatu tentang hal itu. Tapi Sejin bilang dia nggak terlalu mengetahui hal itu. Tapi memang beberapa tahun terakhir si Park Won Suk memang dekat sama si Osung. Dan ketika itulah dia memang benar-benar berubah dari yang sebelumnya. 아무튼 냄새는 조금 특이했던 것 같아요. 구체적으로 어떤 냄새야? Sementara itu si Jung Kyung diinterogasi nih sama para detektif terkait tentang orang yang udah nyerang dia pada malam itu. Karena kebetulan kan ada kejadian tuh yang baru-baru aja, hal itu pun sama. Menurut si bu detektif karena korbannya itu sama-sama diikat gitu loh dan juga dibekap matanya dan juga mulutnya. Jadi mereka berpendapat bahwa kemungkinan itu dilakukan oleh orang yang sama dan juga Jung Kyung mengatakan tentang bau yang dia hafal dari orang tersebut. Selain itu, Ok Chanmi juga kembali ditanya nih sama si bapak detektif ini tentang kejadian ketika dia bertemu dengan si Suhun pada malam itu pada kejadian si Jung Kyung itu diserang. Si pak detektif meminta kepada Ok Chanmi untuk mengingat-ingat nih kira-kira apa yang aneh dengan sikapnya Ji Suhun pada malam itu. Nah, selain itu Ji Suhun juga ditanyain sama si ibu detektif, tapi di sini Ji Suhun mengatakan bahwa ya dia juga nggak tertarik berurusan dengan si Jung Kyung itu. Tapi apapun yang dikatakan oleh Ji Suhun, si ibu detektif itu udah benar-benar curiga banget dengan Ji Suhun. Ditambah lagi dia memperhatikan sepatu Ji Suhun yang itu kan nggak sama warnanya. Yang dia pakai di malam itu adalah warna silver, tapi hari ini dia pakai sepatu putih bertali merah. Namun Ji Suhun mengatakan bahwa dirinya benar-benar nggak mengetahui hal itu dan juga nggak mengaku bahwa dirinya lah yang udah
ngegebekap si Jung Kyung pada malam itu. Si ibu detektif terus saja, dia nggak bakal percaya sama sekali. Di sisi lain, si Jae-bom tiba-tiba aja pergi ke suatu tempat dan dia menyendiri di lokasi gelap itu. Terus dia nelpon ibunya dan mengatakan bahwa dia lagi berada di suatu tempat dan dia nggak yakin itu di mana. Loh, kok bisa dia berada di sana ya? Nah, keesokan harinya, si Osung itu pergi menemui Ok Chan-mi yang lagi latihan tembak. Terus di sini dia mengatakan bahwa dirinya mewakilkan si Ji-hyun itu untuk meminta maaf atas apa yang dilakukan oleh Ji-hyun kepada si Ok Chan-mi. Dia juga bakal berusaha nih biar Ok Chan-mi ini nggak bakal dikeluarkan dari sekolah mereka. Dan yang paling anehnya lagi adalah dia mengatakan kepada Ok Chan-mi bahwa dia berasa berutang dan juga bersalah nih kepada si Park Won-suk untuk hal-hal, ada beberapa hal lah yang dia sesalin gitu loh. Dan dia juga berjanji kepada Ok Chan-mi bahwa dia bakal ngebantu Ok Chan-mi untuk menemukan pembunuhnya si Park Won-suk. Apakah ini dia berakting atau kita nggak tahu. Sementara itu Jae-bom itu udah balik lagi ke rumahnya dia dan dia pun terlihat seperti memikirkan sesuatu tentang kejadian yang dialami tadi malam. Nah, itu pertanyaannya, kemanakah dia dan apakah dia mulai mengingat tentang masa lalunya di lokasi tersebut? 일로 오라고 이 씨발로마 우리 형들이 너 보고 싶어서 왔잖아. 씨. Kemudian ketika Ji Soo-hun pulang sekolah nih tiba-tiba aja dia dihampirin sama Jung Kyung dan juga gerombolannya. Alhasil inilah yang terjadi kepada Soo-hun. 야, 혜기 어디 갔어? 밟아. Entah kenapa di sini Soo-hun tuh nggak ngelawan sama sekali. Apakah dia tahu tujuan dari si Jung Kyung? Jadi dia pura-pura lemah sehingga si Jung Kyung ini nggak curiga bahwa orang yang nyerang dia pada malam itu adalah Ji Soo-hun. Jadi Ji Soo-hun tuh rela kayak dipukulin gitu. Yang penting dia nggak dicurigain sama si Jung Kyung. Bisa jadi kan? Kemudian si ibu detektif mendatangin si ibu dokter ini dan memberitahukan bahwa orang yang membunuh anak dia itu udah koit dan kagetlah dong si ibu dokter ini. Terus dia menceritakan semuanya ketika si anak itu datang beberapa hari yang lalu menemui dirinya. Dan gak ada yang aneh dari itu, kok tiba-tiba udah koit aja kan. Dan ketika si ibu detektif ke kamar mandi, dia berpapasan dengan si mbak rambut putih. Dan dia ngerasa kok kayak pernah lihat nih si mbak ini, tapi dia gak terlalu curiga. Dan setelah si ibu detektif pergi dari sana, nah si mbak rambut putih ini langsung menuju ke ruangan si ibu dokter. Karena dia pengen tahu nih apa sebenarnya yang ditanyain sama si ibu detektif. Nah disinilah si ibu dokter menceritakan kepada si mbak rambut putih ini kalau ternyata orang yang ngebunuh anaknya itu udah koit. Nah disinilah si mbak rambut putih ini jadi ketar-ketir dong. Padahal kan si Soo-hun tuh mengatakan bahwa semuanya baik-baik aja dan gak ada apa-apa sama si anak itu. Tapi kok tiba-tiba dia mendapatkan informasi seperti ini? Nah ketika dia langsung bertanya kepada Soo-hun apa yang terjadi sebenarnya, kok dia mendengar tiba-tiba anak itu koit gitu loh. Langsung ketar-ketirlah si mbak ini. 폭행하네요. 출교 안 하는 선에서 끝내주세요. 야, 무슨 소리야? Kemudian Osung mengatakan nih kepada ayahnya untuk si Ok Chan-mi itu memang jangan dikeluarkan dari sekolah mereka, yang penting hukum aja udah gitu, karena dia kasihan kepada Ok Chan-mi. Dia juga bakal berusaha untuk memujuk si Ji-hyun untuk tidak melakukan hal itu. Terus dia ketika lihat ke layar tuh di ruangan ayahnya, dia melihat bahwa orang yang mungkin ngebunuh orang yang ada di bengkel itu kayaknya si Osung nih tahu, bisa jadi. Nah kebetulan si ibu detektif juga ngelihat video itu dan dia pun semakin curiga kalau orang itu adalah benar-benar Ji Soo-hun. Dia langsung berpikir tentang area bowling dan si ibu detektif ini pun langsung berpikirlah kalau area bowling pasti berhubungan dengan Ji Soo-hun. Nah, 죽어? 야, 최근이 왜 죽어? Ji Soo-hun juga bingung nih, kok tiba-tiba anak itu koit kan. Ketika ditanyain sama si mbak rambut putih, dia kayak bingung dan juga ngerasa bahwa dia nggak ngebunuh orang itu. Ini nggak tahu ya, apakah Ji Soo-hun ini pura-pura bego atau memang dia nggak ngebunuh sama sekali gitu loh.
Kalau teman-teman ingat film Mouse, Jung Barum juga seperti ini. Cuma kita nggak tahu ya, apakah karakter Ji Soo-hun ini seperti itu juga, atau memang dia jujur kepada si Mbak rambut putih. Nah, ketika itu, si ibu detektif bersama dengan rekannya dia datang ke area bowling. Mereka pengen bertemu dengan Ji Soo-hun dan juga ngecek lokernya Ji Soo-hun. Dan mereka juga langsung melakukan pengecekan tanpa basa-basi, langsung sat. Dan ketika Ji Soo-hun mengatakan apa yang terjadi, si ibu detektif mengatakan bahwa dia pengen ngecek lokernya Ji Soo-hun. Dan ketika dicek tuh lokernya Ji Soo-hun, dia awalnya kayak ketar-ketir gitu, tapi ketika dicek sama si ibu detektif, ternyata isi lokernya itu ya nggak ada yang aneh gitu loh, dan juga biasa-biasa aja. Tapi si ibu detektif itu tetap aja nggak puas dengan hal itu, walaupun nggak ada apa-apa nih di lokernya Ji Soo-hun. Dia ngerasa bahwa ada tempat yang lain lagi yang digunakan Ji Soo-hun sebagai lokernya dia. Terus dia terpikirlah ke area tempat boxing. Jadi mereka bakal memeriksa seluruh area yang didatangin oleh Ji Soo-hun. Terus Ji Soo-hun teringat dong kalau memang dia nyimpen tasnya itu di loker tempat area boxing itu. Nah, oleh karena itulah dia memutuskan untuk segera pergi nih. Sebelum para detektif itu sampai duluan ke area boxing, dia harus mengamankan tasnya dia. Karena kalau enggak bisa ketahuan dong, ya kan? Nah, kemudian si ibu detektif ini tahu kalau Ji Soo-hun ini tiba-tiba aja pergi. Dan dia pun mengejar kemanakah Ji Soo-hun ini. Nah, ini harus cepat-cepatan nih. Siapakah yang sampai duluan di antara mereka berdua? Kalau Ji Soo-hun berarti dia aman. Tapi kalau si ibu detektif yang sampai duluan, bisa jadi posisinya Ji Soo-hun ini bakal ditetapkan sebagai ya orang yang udah ngebunuh si orang yang tadi pagi itu. Kemudian Ok Chan-mi, dia ternyata udah mempersiapkan sesuatu yang besar. Apa itu? Nanti Mimin kasih tahu ya. Nah, sesampainya si ibu detektif ke lokasi boxing, ternyata dia sampai duluan. Terus dia meminta nih kepada bosnya pemilik di situ untuk memeriksa lokernya Ji Soo-hun. Awalnya Ji Soo-hun ini nggak mau diperiksa lokernya karena dia takut dong ketahuan, ya kan. Karena memang benar-benar dia simpan di sana. Tapi si ibu detektif ini nggak peduli, dia langsung ngebuka paksa loker itu. Dan ketika dicek sama si ibu detektif, ternyata gak ada apa-apa dong, cuma ada pasta gigi doang. Tapi si ibu detektif nggak percaya dan dia pun tetap yakin bahwa kayaknya udah diamankan tuh barang-barangnya. Terus dia pengen lihat kamarnya Ji Soo-hun karena masih belum puas tuh. Nah, ternyata tas yang ada di loker itu yang dipakai sama Ji Soo-hun biasanya itu diambil oleh Ok Chan-mi. Plot twist banget dong. Tiba-tiba aja Ok Chan-mi ngambil tasnya, terus dia packing tuh tas dan dia kirim ke panti asuhan tempat dia dirawat dulu. Terus si Ji Soo-hun ini bertanya-tanya, kira-kira siapa orang yang udah ngambil tas itu dari dalam lokernya dia. Dia takut dong, ya kan? Sedangkan Ok Chan-mi kayaknya udah tahu kalau Ji Soo-hun itu yang udah ngebunuh, dan dia pun nangis dan shock sih pasti. Di sisi lain, si Jae-bom bertanya dan juga menceritakan sekalian nih kepada si Oh-sung tentang apa yang terjadi tadi malam. Dia tiba-tiba aja datang ke lokasi itu tempat mereka yang ada sekarang, dan dia pun mengingat sesuatu dari sana. Bahwa ternyata dia itu dulunya hilang ingatan bukan karena kecelakaan, tapi karena pengen bundir. Wah, kok bisa ya? Terus dia langsung bertanya kepada si Oh-sung, apakah benar kemungkinan dirinya lah yang udah ngebunuh si Park Bun-suk? Oh-sung ekspresinya mencurigakan banget. Dia kayak takut ketahuan tentang apa yang udah dia tutupin dari si Jae-bom selama ini. Menurut kalian gimana? Keesokan harinya, Ok Chan-mi akhirnya sampai ke panti asuhan tempat dia dibesarkan, dan dia pun menyempatkan diri untuk bertemu dengan pengasuhnya dia di sana, dan juga sekali ngambil paket yang udah dia kirimkan yang berisi tasnya si Ji Soo-hun. Nah, disinilah Ok Chan-mi bakal menjalankan rencananya dia. Ternyata Ok Chan-mi itu di hari dia bertemu dengan Ji Soo-hun pada malam itu, dia sempat ngeliat nih tas yang dipakai Ji Soo-hun dan juga rekaman CCTV yang dia lihat. Makanya dia tahu kalau itu adalah si Ji Soo-hun pelakunya. Dan dia juga memberikan pesan kepada Ji Soo-hun, datanglah ke Busan jika pengen tasmu kembali. Ji Soo-hun langsung tahu kalau orang yang nulis itu adalah Ok Chan-mi. Dia langsung pergi
ke Busan dan langsung pergi juga ke lokasi di tempat yang ditentukan oleh Ok Chan-mi. Tapi lokasinya itu kok kayak begini gitu kan. Ji Soo-hun jadi takut dong dan juga mengira-ngira sebenarnya apa yang direncanakan oleh Ok Chan-mi. Nah, kemudian dia mengatakan kepada Chan-mi bahwa bukan dia pelakunya, bukan dia yang udah ngebunuh orang itu. Tapi Chan-mi nggak percaya dan juga udah dipenuhi dengan emosi. Terus Chan-mi mengarahkan pistol ke si Ji Soo-hun dan terdengar juga suara tembakan yang udah dibuat oleh Ok Chan-mi. Kira-kira apakah Chan-mi mengarahkannya tepat ke Ji Soo-hun atau ke lokasi yang lainnya? Kita bakal overthinking selama seminggu ke depan. Kita lihat gimana kelanjutan kisahnya di episode 7 dan 8 minggu depan. Thank you for watching guys. See you on next video. Bye bye.